ada yang paling aku sebut nama aja lah Gita Kinanti, kampret. Mbak Gita. Lupa, wah teman-teman yang ada di seluruh Indonesia jangan lupa nanti pada bulan Desember itu ada perform dari beliau, lahirnya anak beliau atau karya beliau di semuanya yang ada seluruh di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terkhususnya di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Kita kembali lagi di podcast Bisa Bicara Satset. Nah, kita kembali lagi di sini. Tentunya kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa, energik iya, masih muda iya, dan tentunya juga sangat smart banget. Nah, ini siapa? Puan Pian terkhususnya yang berada di Kota Banjarbaru nih. Nah, kalaunya mungkin ingat dengan lagu yang seperti ini. Selamat datang di Banjarbaru, tanah indah kaya budaya. Di sini aku dilahirkan. Nah ya kurang lebih seperti itulah ya lah. Mendadak pales wajar aja karena bukan vokalisnya. Nah dan beliau adalah penciptanya. Mau tahu itu siapa? Dan kita hadirkan di sini. Adang. Wow, ini asap-asap ya nanti. Tugas editor ya Pak. Iya, asap. Ini dia kayu sedang ya Pak, baru kan Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau ini adalah seorang pembangun candi dari Kota Banjarbaru. Jadi kesibukannya ngapain aja nih Kak? Kesibukannya memang yang pertama karena sebagai ASN. ASN sebagai seorang guru, iya, maka mengajar. Yang kedua karena ada bidang usaha di bidang musik, namanya Obo Musik. Di situ juga bekerja tuh. Yang pertama yang seperti Adul kenal untuk membuat candi, tugas utamanya di situ. Apa tuh candi itu? Gimana? Candi. Nah jadi gini. Nah biasanya ada beberapa jenis klien yang meminta produksian atau karya, atau lebih tepatnya mungkin ekspektasinya mahakarya musik yang harus jadinya luar biasa bagus, kemudian dengan waktu yang sangat cepat, yang di luar Nurul nih, misalnya baru order sekarang, misalnya 2 hari lagi harus jadi. Nah itu sebenarnya kategorinya candi tuh, makanya yang biasanya diupload di story dan segala macam, candi itu yang kategorinya seperti itu tuh. Jadi kompleksitasnya tinggi, habis itu selesainya harus sangat cepat. Nah, biasanya seperti itu. Bahasa Banjarnya digasak urang berarti. Digasak urang. Atau mungkin lebih tepatnya kada beradab. Nah, by the way nih kawan-kawan, beliau ini merupakan kakak tingkat ulun di kampus. Jadi kami satu alma mater, satu kampus juga. Betul. Dan berarti sekarang profesinya juga jadi guru ya? Jadi guru. Di mana tuh? Di SMA Negeri 1 Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Beruntung Baru masuk lagi berarti ya? Jauh, hampir perbatasan dengan Tanah Laut, dekat dengan Kurau. Dan Pian sekarang domisili di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Wow. Jadi setiap hari PP. Jadi Adang, berarti Pian ini apa nih? Seorang komposer kah? Seorang guru kah? Atau kuli kalau buruh. Jadi memang hampir semua nih, beberapa bidang diambil. Misalnya seperti guru tadi. Di guru pun aku juga ada profesi lain. Itu kemarin tahun 2020 sampai 2023 itu bekerja ikut menyusun prototipe kurikulum Merdeka yang sekarang sedang digunakan di situ. Kemudian bekerja juga di Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel juga sebagai pengembang kurikulumnya di bidang seni musik. Nah itu yang formal bangetnya lah. Kemudian di Obo kan memang pertama sebagai founder, yang kedua di musik produksi, juga di musik store-nya juga. Nah sama orkestra, komposer orkestranya di situ. Sibuk benar Pian lah.
Iya itu Pang. Selain mengabdi sebagai seorang pendidik, Iya. tenaga pendidik, pian juga sebagai seniman juga. Tapi pian tadi ada ngebahas obo, Iya. obo musik itu apa sih? Nah jadi tahun persis setelah aku lulus itu sekitar tahun 2015 kan dari Banjarmasin tuh pulang kembali lah ke Banjarbaru, tercetuslah pengen bikin sebuah, sebelumnya tidak berpikir bakal jadi perusahaan lah, cuman bidang usaha aja, cuman di bidang sekolah musik school. Tapi semakin lambat laun, karena aku suka belajar. Jadi setelah selesai bagaimana cara mengajar yang baik untuk musik school, metodenya kayak bagaimana juga yang ideal, aku tuh suka produksi kan, suka composing, suka arranger juga. Maka menekuni itu lagi, maka itu dijadikan lagi unit usahanya si Obo lagi, yaitu Obo Music Production. Jadi habis musik school, musik production. Sama yang sekarang yang terbaru kan merchant barunya Obo Music Store tuh. Karena aku juga suka jualan sebenarnya. Nah, jadi menjual alat musik juga tuh. Kalau orkestra kan memang itu yang sudah kutekuni dari sekitar 2013 mungkin lah, aku sudah dari masuk kampus 2010 lebih tepatnya, itu sudah ikut orkestra dengan Bapak Marianto. Halo Bapak. Bapak Marianto, halo Bapak. Nah itu beliau kan yang memberikan pengaruh-pengaruh dan apalah reference untuk influence lebih tepatnya untuk orkestra. Jadi setelah itu, nah aku fokus di 4 bidang ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti Jadi, obo ini berkembang jadi banyak cabang nih. Jadi banyak cabang, dari yang awalnya hanya sekedar, awalnya kan orkestra dulu tuh, kemudian bikin musik school, lalu musik production, musik store, jadi bertumbuh terus lah. Berarti kalau nyepian pengkaryaan, kalau untuk production itu di Obo Production. Iya, Obo Music Production. Kalau untuk yang di kelas Obo Music School. ngajar di situ. Nah, Obo sendiri ada singkatannya kan ada sih Kak? Apa Obo itu? Obo itu sebenarnya, jadi waktu tahun 2014 persis kami lulus, ada satu stasiun televisi yang ingin mengundang orkestra. Nah, cuman waktu pengen mengundang orkestra, dia nggak pengen namanya orkestra dari kampus. Di zaman itu kami pakai nama Borneo String Orchestra, punya Bapak Marianto. Cuman ketika itu keluar dan dikomersilkan, si stasiun TV ini meminta kami untuk ganti nama. Harus punya nama sendiri nih. Nah, salah satu yang disarankan oleh si stasiun TV itu adalah OBO, singkatan dari Organization of Borneo Orchestra. Jadi sebenarnya aku yang nebeng nama sama si OBO. Itu nama orkestra tuh sebenarnya. Awalnya tuh di situ. Awalnya, tapi di orkestra itu sendiri ada Pian salah satunya. Iya, karena founder juga. Oh, berarti awal mula nama OBO itu lahir dari Stasiun TV di Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah malahan. Jadi job pertamanya malah ke Kalimantan Tengah. Job pertama ke Kalimantan Tengah dari Kalimantan Selatan. Iya. Luar biasa, kelas suara beliau. Ini harus ada tepuk tangannya juga nih kan. Harus ada petasannya juga di sini kan, tahu tuh Bang. Pokoknya editor wajib bekerja. Nah, selain itu Kak, Pian kan sering di status beliau tuh kan kata-katanya lagi buat candi nih, lagi nyusun candi malam-malam jam sekian kayak gitu. Dan candi itu kan rupanya menjadi sebuah karya. Nah, Pian sendiri memaknai sebuah karya tuh bagi Pian tuh kayak apa Kak? Sebenarnya dilema lah, karena aku salah satu mungkin musisi yang sangat idealis juga dengan karya. Idealis dalam artian karyaku tidak mau dirubah atau dimacam-macamkan. Karena aku menganggap karya itu sama kayak anak. Jadi kalau aku memiliki anakku diganggu orang kan kita tidak ikhlas lah. Nah itu di sisi idealis seperti itu. Tapi ketika aku berada di Obo Music Production, yang mana klien datang untuk aku pengen musiknya seperti ini, dan kadang itu bertentangan dengan hati kita lah, atau dengan ilmu yang kita miliki saat itu. Misalnya aku pengen reverb tuh namanya gemanya luar biasa berisik misalnya. Nah di kita misalnya tidak boleh, tapi dia pengen ya gas aja. Karena kita sebagai penyedia jasa di situ. Nah, cuma magicnya adalah ketika aku memulai itu 1 tahun ke belakang ini, hampir semua karya idealisku itu dibayar orang. Alhamdulillah. Jadi biasanya klien sudah datang,
kami pengen buat acara seperti ini, kami pengen musik seperti ini, musiknya dibebaskan, aku berkarya sebebas-bebasnya, dan alhamdulillahnya dibayar dengan baik. Nah itu biasanya kan kalau karya idealis kita menghidupi karya kita sendiri kan, dan uang kita sendiri. Berbeda dengan yang korporat yang orang request harus seperti ini seperti itu. Nah tapi ini justru setahun ini bahkan kalau dihitung hampir jadi album tuh. 10 karya lebih yang kategorinya memang sesuai dengan sesuai dengan yang kusuka sebenarnya tuh. Yang kalau dijadikan album bisa tuh sebenarnya. Nah itu sih sebenarnya. Kalau karya Pian sendiri nih, dari awal mula berkarya itu mulai tahun berapa Kak? Kalau awal berkarya musik produksian dari 2018. 2018. Cuman aku bisa bilang di titik baliknya tuh 2020. 2020 tuh saat COVID ya. Ketika aku memutuskan kayaknya produksi musik kada cukup dah seperti ini aja. Maka aku waktu itu melanjutkan sekolah audio. Ketika itu baru tuh rutin bikin karya, dibayar atau tidak dibayar. Nah ceritanya kayak gitu tuh. Cuman 2021 titik balik keduanya datang saat Grand Final Nananggalu yang ada dirimu juga di situ. Nah itu. Jadi lagu Nananggalu itu lagu pertama yang aku bikin. Ya. Sebelumnya ada, cuman kategorinya masih prototype. Jadi prototype tuh aku dapat materi A nih di sekolah audio, maka aku akan membuat lagu dengan ilmu A yang dikasih itu. Nah, ketika Nananggalu itu memang karya pertama. Wow. Nah mungkin nih kekawanan Ulun yang pada saat itu Nananggaluh Banjarbaru tahun 2021, waktu itu lagu beliau yang kita nari-nari kayak ini. Nah itu ternyata karya pertama beliau. Wah kita bangga benar menjadi saksi karya pertama beliau. Dan itu sebelum Pian publikasikan kan kami sudah tahu berdahulu lagunya. Dan kami menarikan orang pertama boy. Berarti itu karya pertama Pian. Karya pertama. Untuk lagu tadi. Untuk yang selanjutnya nih sudah berapa banyak kan masterpiece-nya? Pasti kan punya kan seorang pencipta lagu nih. Iya. Kalau masterpiece-nya lah, ini masterpiece yang menurutku dulu lah. Satu memang Nananggaluh. Kenapa Nananggaluh? Nananggaluh tuh unik. Pertama itu lagu pertama yang pertama bikin lagu lo, ekspektasiku aku bakal bikin lirik mungkin cinta-cintaan lah. Taunya Nananggaluh. Bahasa Banjar lagi. Tuh. Habis itu sangat sederhana tuh. Chordnya tuh cuman 2. Apa itu? Minimalis A minor, sudah selesai tamat. Sesederhana itu. Jadi kayaknya sangat mudah untuk diulik. Tapi magisnya mungkin lah itu yang membawa langkahku sampai mungkin sejauh ini. Itu satu. Yang kedua, Selamat Datang di Banjarbaru. Padahal Selamat Datang di Banjarbaru itu sebenarnya kategori lagu prototype. Jadi aku pengen mencoba untuk bikin satu karya lagu yang kategorinya jingle. Jinglenya untuk kota. Karena aku di Banjarbaru, domisilinya, makanya aku bikin Banjarbaru. Makanya sebenarnya karya Selamat Datang di Banjarbaru tuh unik-uniknya. Karena kan biasanya kalau kita berbicara masalah jingle kota, pariwisata, kita akan mengagung-agungkan kota itu loh. Iya, apapun wisatanya atau keunikannya. Nah, berbeda dengan Selamat Datang di Banjarbaru, kalau dibedah tuh naskah lirik di bagian ref, itu isinya insecure berataan. Makanya kan walau bertebaran kota menawan, tetap Banjarbaru di hati loh. Nah, lirik pertama tuh kan insecure sebetulnya. Kalau kita lihat-lihat, ada kota yang lebih menarik dari Banjarbaru? Ada kada yang lebih besar? Ada. Lebih maju? Ada. Cuman yang menariknya adalah kenapa ini bisa di hati? Karena ibundaku melahirkan aku di sini. Nah, itu sebetulnya titik poin pentingnya Selamat Datang di Banjarbaru sebenarnya di situ tuh. Dibanding misalnya banyak aneka kampung misalnya atau apa dan segala macam. Nah, poinnya malah di situ tuh. Jadi aku bereksperimen dalam penulisan liriknya tuh. Jadi ketika orang rata-rata kalau bikin jingle pariwisata kota itu mengagungkan, ini berupaya untuk ikhlas dan bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, tuh bedanya dengan karya yang lain. Sama yang terakhir, bukan yang terakhir banget gue bikin lah, tapi waktu HMD Kalsel 2023
tukar one jual. Hari Musik Dunia. Hari Musik Dunia. Nah, itu salah satu masterpiece yang pernah aku bikin. Walaupun narsis benar lah mengakui itu masterpiece, itu karya, tapi aku merasa ketika selesai membuat itu, kebanggaannya tuh luar biasa benar. Karena dari segi kompleksitas karyanya, habis itu kedua risetnya, ketiga melibatkan beberapa orang yang aku senang terlibat dengan orang-orang itulah. Dan orang-orang itu ada di belakang kamera sini. Rata-rata ada di belakang. Ada di belakang kamera sini. Para penghuni candi. Iya. Ada orang-orangnya pada saat yang apa tadi lagu Tukar Wan Jua. Tukar Wan Jua. Ada orang-orangnya. Luar biasa. Bolehlah kameranya dibalik ke yang Buan Pian yang di belakang tuh kira-kira. Boleh lah. Pasti penonton tuh penasaran siapa geraknya di belakang tuh Jar. Nah, kayak itu. Jadi ada Ega Ready, ada Paman Kacang lawan ini mencaleg tuh kalau. Berarti kenapa Kak Pian menganggap itu masterpiece? Selain dari kepuasan ada lagi Kakak? Karena prosesnya Kak? Prosesnya aku hampir terlibat di seberatan lini prosesnya. Misalnya satu dari segi mengajak orangnya, semua diajak kan. Habis itu ada satu tuh poin penting, musisi jalanan yang ada di Banjarbaru, tunanetra beliau. Sering mengamen juga di sekitar lapangan Murjani itu setiap Car Free Day. Nah itu juga mau terlibat tuh. Nah semua talent lah atau semua all star yang ada hadir di situ tuh aku sendiri yang mengajak tuh. Dalam artian aku langsung datang ke orangnya. Biasanya format aku mengajak orang untuk bercandian tuh, aku kirim dulu lagunya. Nah jadi kadang yang kita berkarya bareng kah? Biasanya tidak begitu bekerja dengan baik, tapi ku perdengarkan dulu kerangka yang sudah ku bikin. Biasanya pas mendengarkan itu loh ada respon tuh, oh oke lah ini itu dan segala macam, baru mereka terlibat. Nah biasanya kayak gitu tuh. Makanya itu salah satu kepuasan yang luar biasa ketika bisa mengajak itu lebih dari 100 orang kayaknya lah yang terlibat musisinya. Belum lagi untuk musisi lebih dari 100. Lebih dari 100. Belum lagi masalah pasar. Jadi pasar itu H-3 kami meletakkan nominasi pasar. Jadi tanyalah ada beberapa pasar yang ingin kami pergunakan. Kami kirim surat dan segala macam. Sampai H-3 tidak ada yang deal sama sekali. Pasar yang ada untuk syuting. Pasar untuk syuting itu tidak ada yang deal. Jadi birokrasinya masih belum tembus lah ceritanya. Nah, magicnya Selamat Datang di Banjarbaru H-2 kalau tidak salah tuh kepala pasar Banjarbaru tuh menelpon. Padahal saat itu kami tidak melis beliau. Tidak masuk daftar list. Tidak masuk daftar list karena kami menganggapnya rumit dan segala macam. Tapi beliau yang menelpon, katanya mau bikin karya di pasar. Iya. Habis itu kenapa tidak ke pasar Banjarbaru, Jasidin? Karena alasan ini itu dan segala macam. Dah kerjakan di sini aja. Aduh, kayak apa Pak? Ini itu dan segala macam. Pokoknya Sidin ACC. Dan sempat bertanya kepada Sidin lah, kenapa Pian yang langsung merespon nih? Padahal kan kita tidak menyebar undangan dan segala macam, karena beliau memfavoritkan lagu Selamat Datang di Banjarbaru. Wow. Dan hendak ada salah satu karya, ini narsis lah, karya ulun yang lahir di situ. Nah itu semua jadi full support tuh. Jadi apapun yang mengganggu kami saat itu loh, misalnya ini ada stand booth ini nih mengganggu, alih Jasidin, langsung hilang sama sekali. Kepala pasar. Kami pun takut kan ada konflik dengan pedagang. Beliau sendiri yang langsung turun tangan. Hilang juga. Itu salah satu magicnya juga. Magicnya. Terima kasih Bapak, luar biasa Bapak. Berarti itu magicnya Kak. Magicnya di situ. Pian tadi menyebutkan pasar Banjarbaru. Lebih spesifiknya pasar apa Kak? Pasar kan banyak Bauntung. Bauntung. Dekat lokasi kita syuting nih. Iya. Sebelumnya nih. Iya benar. Itu pasar yang baru. Pasar yang baru dan katanya megah mewah juga untuk bersih juga. Modern. Bahkan beberapa daerah melakukan studi banding ke kota Banjarbaru. Iya, betul sekali. Dan itu menjadi bukti lahirnya karya Pian di situ. Iya. Wow. Jadi setiap kalau ke pasar situ loh rasa vibes-nya tuh beda tuh. Nah, makanya karena ketika itu selesai dan aku mendapatkan kepuasan yang luar biasa, makanya aku bikinkan lagu jingle untuk si pasar itu. Yang Ka Pasar Bauntung Banjarbaru. Nah tuh langsung ku
berikan ke pasar itu sebagai hadiah lah, tanda terima kasih dari aku, dan langsung disubmitkan di digital platform. Wow, luar biasa beliau nih. Tapi ini mau tanya Kak, penasaran nih Ulun sangat penasaran ke Pian. Biasanya kan pencipta-pencipta lagu nih pada saat banyak membuat lirik lagu kan lagu itu ada salah satu pencipta lagu nih yang sebenarnya aku kada sengaja nih membuat lagu yang ini tapi kok bisa spiral ini gitu. Bahkan ada yang dia sengaja tapi kada meledak. Nah, adakah terjadi di Pian itu tuh? Misalnya lagu ada yang Pian kada sengaja ya sekedar ini kebutuhan orang mesan atau apa aja tapi tiba-tiba pecah benar. Satu, Nananggaluh. Kada sengaja. Itu disengaja, cuman aku tidak expect bakal seperti itu tuh. Karena aku merasa sederhana tadi. satu sederhana, karena waktu itu prosesnya candi juga waktu zaman itu. Itu rasanya asal mula aku diperlakukan sebagai budak candi gitu. Yang mana datang mendadak, habis itu harus selesai cepat tuh Nananggaluh. Makanya kayaknya zaman itu aku merasa aku membuat itu asal-asalan. Cuman 2 chord, maksudnya aku kuliah sepanjang itu, habis itu melanjutkan pendidikan lagi, habis itu stepnya lebih up lagi, masa 2 chord aja lah, itu aja dibolak-balik, taunya itu yang naik. Habis itu waktu yang di album pertama yang Menyapa Banua tuh ada juga satu lagu yang padahal itu khusus soundnya cuman untuk melengkapi album aja supaya jumlahnya kalau ada 10, 11, meratus. Oh iya pernah dengar. Taunya sound itu banyak digunakan di TikTok. Nah, karena aku bukan TikTok user kan, taunya ketika laporan royalti datang per tahun itu, kok itu yang banyak. Nah, itu. Karena meratus identik kan. Iya, Lagi rame zaman itu. Jadi dijadikan orang backsoundnya cocok. Kayaknya lagunya pun juga memiliki makna yang mendalam kan ya sih Kak? Iya. Dari lirik yang Pian tulis, karena pernah dengar kayak meratusku. Iya. Apa yang lupa lah? Pokoknya satir sangat lah, itu liriknya satir sangat. Iya, satir. Habis itu karena peruntukannya untuk para oknum-oknum yang membuat meratus jadi kayak itu, bahkan aku tidak mengistimewakan musiknya. Hampir rata-rata musiknya tuh looping atau flat aja dari awal sampai habis. Karena kan musiknya untuk oknum, bapak dibagus-bagusi. Nah, ya loh. Nah, jadi karena sudah isinya satir, habis itu dari awal sampai akhir flat, kadang menyangka juga itu dapat poin tinggi juga. Poin tinggi juga. Ya di TikTok tadi jadi ya. Di TikTok taunya. Wow, luar biasa nih kawan-kawannya. Nah, bahkan ada hal yang ya Sidin kada mengira itu bakalan pecah, ternyata sudah pasti pecah. Iya. Nah, dan tentunya kita kosong loh Kak. Kayaknya kita nih harus ada ada kayak datang ini dia budak candi. Harus ada stimulus. Iya, sini dulu. Nah, ada kamera ini budak candi lah guys. Nah, dia sedang memberi asupan kepada raja dan pangeran. Nah, ini Kak, silakan diminum Kak. Ini kopi satset. Nah, jadi ini bukan sembarang kopi Sanaklah, ini kopi satset yang memang luar biasa. Ini ditemukan di area Kalimantan Selatan, bahkan ada di Palangka juga, bahkan satunya lagi di mana yang baru buka di Bandung juga. Jauh berarti lah. Jauh. Tapi di Kalimantan Selatan banyak baru nih kawan-kawan yang kada asing, kopi-kopi pinggiran. Nah, ini dasar. Pokoknya bila minum ini menyegarkan tubuh, menyehatkan badan dan pikiran jadi plong kayak gitu. Kadang dulu. Kenapa bisa ada kopi senyaman ini nih dulu? Hanya merasa ini tadi. Adanya di sini. Di sini lah. Di sini bila di luar biar nukar. Minum. Nah. Tetaguk es batunya. Ini dikat aja yang tetaguk. Ayo, langsung meluncur nyamuk ke sini langsung. Ini maka kita ambil podcast minuman dulu. Oke, kami minuman dulu kawan-kawan lah. Nah, jadi itu kopi satset Bun Pian harus nukar. Nah, ngopi cepat nggak pakai ribet satset. Oke, nukar yang 1 botol tuh murah aja Bun Pian. Sponsor loh, jadi harus disebutkan. Tolong kirimi ke rumah ulun karena ownernya nih lah Bang Abde. BTW Oboto di Jalan Citra Megah Raya. Nah, kalau hendak mengirim ini juga tadi maksudnya. Nah.
Citra Megah Raya Bang Abdillah. Nah, Sidin di situ ada obo musik ya lo Bang. Iya, ada. Nah, kirim biji yang 1 liter. Oke Kak, kita kembali lagi nih Kak. Udah nyaman lah. Nyaman. Segar Langsung segar nih. Ini 3 jam podcast gini jadi. Wow, jadi banget. Langsung edit Besok render. Oke, kan ini mengenai karya beliau nih lah. Karya beliau ini kan sudah banyak dipertontonkan, diperdengarkan juga di mana-mana. Ulun pribadi pun juga ada juga kayak memiliki kesenangan. Yang pertama Nananggaluh ulun senang banget. Habis itu yang kedua ulun yang unik lah. Unik bagi ulun tuh ulun kada tahu lagu itu, bahkan Pian kan kada pernah melaunchingkan lagu itu di media sosial, langsung tiba-tiba ada tuh banyak. Ulun perdengarkan waktu itu Dodol. Itu unik benar. D-O-D-O-L Dodol. Kayak asik banget gitu dah lagunya. Habis itu yang terbaru nih karya beliau kawan-kawannya itu adalah Banjarbaru yang Banjarbaru dulu dan sekarang. Nah itu kayak bergairah banget juga lagunya. Habis itu yang hanyar-hanyar nih Banjar Manis. Banjar Manis. Nah itu juga kayak lirik-lirik dan instrumennya tuh unik-unik juga. Iya. Itu Pian mau olah yang kayak itu biasanya dibantu oleh siapa tuh Kak? Pengisi-pengisinya itu. Makanya di kategori candi tadi lah. Karena itu dikerjakan tunggal. Memang dikerjakan sendiri kecuali vokalis lah. Karena memang butuh lawan tandem dan memang suaraku memang tidak seemas Ariel Noah tadi lah. Makanya seemas itu aku seorang aja dul. Jadi harus ada lawan tandem loh untuk bidang itu. Jadi kalau yang musik full dikerjakan semua tuh. Nah, berarti kan memikirkan instrumen ini, alat ini. Makanya tadi di kategori candi kan karena start dari songwriter nih, penulisan lagu, habis itu composingnya, aransemen, sampai audio engineer kan jatuhnya tuh ketika kita mixing, mastering, rekaman dan lain-lain. Nah itu dikerjakan di sendiri satu badan ini. Kadang ujungnya tipes biasanya kan. Jadi jangan tepuk tangan dulu. Ujungnya tipes. Iya, Ada jadi. Itu dikerjakan sendiri ya Sidin. Anak bangga deh kita, tapi ujungnya tipes ya. Jadi anak bangga tapi kasihan ya. Ya kadang kan karya yang seperti itu loh, produksian tuh kadang ada apalah namanya atmosfernya, turun naiknya tuh. Kadang bisa ada di 1 bulan yang aku memang tidak kerja apa-apa. Bisa jadi memang klien tidak ada yang masuk, tapi biasanya kalau sudah masuk itu non-stop tuh. Misalnya sebulan misalnya langsung harus ada 4 yang di kategori candi misalnya lah, yang di kategori seperti opening seremonial sebuah acara. Habis itu kalau yang jingle-jingle dalam durasi 1-2 menit kan oke lah, sehari jadi itu aman lah. Nah cuma yang kategori seremonial atau untuk tari kolosal, nah itu yang membutuhkan proses yang agak lama, tapi orang tidak mau tahu tuh biasanya 3-5 hari harus jadi. Disitulah sumbangsih tipes terbesar. Ya. Berarti serius tipes nih? Iya, yang zaman itulah karena tidak mampu membagi badan tuh. Karya terbit, karya jadi terbitlah tipes. Aduh, ini nalah kasihan Sidin lah. Jadi bagi teman-teman mungkin jangan digasak beliau. Insya Allah bagus aja juga karya beliau, tapi jangan yang anulah kayak sudah 2 hari nah. Harusnya kan karya terbit, invoice terbit ya. Ini karya terbit, invoice, tipes invoice. Aduh, luar biasa beliau nih. Tapi dengar kabar sih. Ulun dapat kabar kawan-kawan lah, beliau ini sering main di beberapa jumlah kota besar di Kalimantan Selatan, bahkan di luar Kalimantan Selatan. Nah, ada yang di Kota Baru, Balangan, Martapura, Tanah Bumbu, Kalimantan Tengah. Dan beliau sudah banyak bermain langsung karena hasil karya beliau juga di media-media sosial juga. Dan fokus ya lah. Nonton kan tahu. Nah, kenapa jadi host out kayak itu? Kalau dibalik lah kamera itu gugur kamera. Nah, itu gugur. Pokoknya kita bagian ini nih ambil angle samping taruh. Angle samping. Kalau penonton bertanya, gugur.
Nah, jadi maka kembali lagi Kak, karena sering main di beberapa jumlah daerah nih, Pian pernah ada sih ada suka dan dukanya? Mungkin selain Pian perform di luar daerah, pengkaryaan Pian yang Pian ciptakan sekarang dengan kerja sama orang tuh suka dukanya apa Kak? Kita mulai dari dukanya. Dukanya mungkin sebetulnya aku tipe orang yang ini kayak Gen Z banget lah kalau nyebutnya lah, introvert. Kada begitu suka bepergian. Sedangkan yang seperti itu kan kita harus keluar kota misalnya lah, taruhlah yang jauh-jauh misalnya seperti Balangan, Kota Baru seperti semalam. Tapi bukan berarti tidak happy. Tapi proses untuk keluar membawa badan ini tuh kadang tuh agak sedikit sulit. Walaupun sampai di sana tuh selalu ada dapat pengalaman luar biasa yang kayaknya kalau semalam aku tidak keluar dari studio, kada bakal dapat yang seperti ini. Dukanya tuh di situ. Kedua, kadang karena aku berupaya, aku tuh hampir kayak customer service banget tuh. Tidak ingin mengecewakan orang tuh. Ketika hampir banyaknya misalnya orang bikinkan ini, bikinkan itu, aku kadang tidak mengukur kesiapan fisik. Jadi ku iya kan aja semuanya. Nah kadang ketika itu ada dalam satu waktu, sakitnya datang, tipesnya datang. Nah itu aja sih yang bagian dari duka-dukanya. Oh, sukanya? Sukanya Berjalanan. 1, berjalanan. 2, ini nih yang paling aku happy nih. Jadi karya idealis, habis itu diajak healing dan dibayar. Wah tuh komplit, paket komplit. Jadi disuruh bikin karya, kami pengen dibikinkan karya seperti ini, Pian nanti datang ke sini, jalan-jalan kan ceritanya tuh. Habis itu dibayar dengan harga yang bagus misalnya. Wah itu luar biasa senang tuh. Poin terakhir tuh yang paling penting. Harganya bagus. Poin terakhir. Rasanya semuaan poin terakhir tuh paling penting. Invoice-nya itu kayak wow. Jadi kan habis kita kirim, kling ada itu bunyi kehidupan yang indah. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu setelah berkarya. Oh ya, dukanya tuh revisi. Nah tuh Pernah mengalami itu Kak? Pernah. Berapa kali kayak yang paling banyak Kak? Ada yang paling aku sebut nama aja lah, Gita Kinanti, kampret. Mbak Gita, mana nih kameranya ini Kak? Itu Mbak Gita nih disampetin pian kampret. Kenapa tuh Kak? Hampir laki binian kayaknya kampret tuh lah. Berarti lawan Bang Lana sama juga tuh. Jadi ada satu event korporat lah ceritanya, minta dibikinkan sebuah kolosal tari. Nah, udah tahu. Ya. Jadi aku tandemnya biasanya paling sering dengan Gita tuh. Nah, Gita nih kategori yang lumayan dia detailnya tinggi. Jadi aku perlu ini dan itu tak. Nah, aku tipe yang hampir sama dengan kopi, satset. Oh, candi ya. Jadi ketika meeting pertama bikinkan yang seperti ini, maka 2-3 hari ke depan aku biasanya sudah langsung ngasih full draft. Full draft itu misalnya butuhnya 15 menit, langsung aku kirim 15 menit. Nah, si Nyai terkutuk ini ketika 15 menit itu sudah jadi, oh bagian sini aku kurang suka, ini diganti, atau di tengah ini diganti, di akhir diganti. Kok ujung-ujungnya terganti semua lah. Terganti semua. Nah, itu yang kadang terjadi. Cuman poinnya kayak ini. Ada nggak berarti lah halus benar cara sini tuh yang iya. Pian mengirim tuh sebenarnya bahasa simpel itu ada kan? Iya ada. Ganti semua. Tapi kan halus mana main halus mana? Nah, poinnya kayak itu tuh. Cuman itu kan biasanya yang terjadi di produksian lah, semua merasakan itu, bukan hanya audio, video, visual juga. Cuman bagaimana caranya kita belajar terhadap hal itu. Biasanya nih ketika ini kan berjauhan lah bidangnya, yang satu tari, yang satu musik nih. Secara pola produksi pun sebenarnya berbeda tuh. Jadi ketika itu digabungkan, mana yang harus lebih bisa mengalah dan mau belajar tuh. Kadang musisi atau komposer malas tuh mempelajari yang seperti itu. Yeah. Nah ketika malas, makanya ada yang terjadi crash aja, crash terus. Jadi untungnya aku berbaik hati Nagit, mau menerima itu. Dan beradaptasi dengan itu. Oh ternyata kalau orang membuat musik tari, pola
timeline kerjanya seperti ini. Nah, cuma perlahan aku masuki juga dengan timeline kerjaku harusnya seperti ini dapat jadinya. Jadi hal-hal yang tidak enak pun selalu mendapatkan ilmu dan insight yang bagus sebenarnya. Yang ku dapatkan hampir di setiap pengkaryaan tuh seperti itu. Tapi sekampret-kampretnya Sidin kan paling nyaman pian lawan Sidin untuk pengkaryaannya kada sih? Iya, klien ini kan kadang inginnya dengan nyai itu. Padahal banyak loh koreografer lain yang tinggal langsung kayak itu. Kenapa harus inya? Maksudnya. Iya. Ini Mbak Gita lagi nonton loh. Jadi pas Mbak Gita lagi nonton tuh Sidin nyaman. Komposer lain coba. Iya. Harus sama belawan. Karena kayak itu. Mungkin klop lah jatuhnya. Jadi ketika kami mungkin di tahun ini tuh agak mengurangi yang kerja bareng loh. Jadi di sisi Gita pun kemarin keluhannya seperti itu juga. Oh, tes musiknya berubah. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi. Nah, itu. Nah, itu sejauh-jauhnya kayak apa menjauh, tebulik pulang. Iya, tebulik pulang. Tebulik pulang pasti kayak apa kah? Kayak apa kah tebulik pulang? Jadi buannya Sidin nih nah, lawan Sidin tadi tuh bila buan pian nih lo melihat Sidin, itu tuh kayak ulun pernah nih menjadi saksi melihat buan Sidin berdua kayu sudah lawan Bagita tuh diskusi asik benar, gila asik benar dan berisi mana isinya. Nah jadi lo kak Pian ini kan komposer juga. Adakah pesan mungkin yang ingin Pian sampaikan kepada para gear untuk pemula sebagai komposer? Gear berarti alat yang digunakan lah. Iya benar. Kan sebenarnya kalau di musik production tuh base-nya 3. Satu brainware, otak ceritanya, hardware alat yang digunakan, habis itu softwarenya perangkat lunaknya apa aja. Kita lari ke hardware-nya dulu lah. Yang harus ada mungkin satu, kalau tidak laptop mungkin PC, komputer. Itu harus ada satu. Habis itu ada yang namanya audio interface. Fungsinya merubah data analog jadi digital, begitu juga sebaliknya. Habis itu ada MIDI controller. MIDI controller tuh yang biasa aku pencet tuh, yang dipergunakan untuk membuat virtual instrumen dan lain-lain. Itu kemudian speaker sangat menguntungkan sekali, sangat perlu. Tapi kalau tidak ada, bisa diakali dengan headphone. Karena harga speaker untuk audio profesional audio lumayan mahal harganya. Jadi headphone flat pun cukup sebenarnya. Nah sebenarnya hanya dengan itu, mungkin tambahan mikrofon kali lah, dengan mikrofon untuk merekam sesuatu. Nah hanya dengan itu aja sebenarnya sudah bisa bikin karya banyak sebenarnya. Itu pesannya. Habis itu kadang ini ketika orang ingin start di musik, pikirnya banyak. Satu, ingin karyanya langsung meledak. Sedangkan sebagaimana yang kita tahu di pengkaryaan, karya pertama selalu jelek. Ya lo biasanya seperti itu kan, ada paradigma itu. Karena yang namanya baru start kan masa iya langsung bagus. Biasanya kan kita pasti akan menghadapi jelek itu, pengen viral, habis itu pengen langsung dapat uang banyak dari situ dan segala macam. Pesannya satu aja, mulai dulu aja. Karena yang lain itu nanti akan datang dengan sendirinya. Sama kayak aku ketika produksi musik, tujuannya bukan untuk dapatkan klien, memang kepuasan sendiri, pengen bikin karya, bisa bikin ini dan itu. Tapi kan dari situ orang kan bisa melihat, oh ternyata misalnya ada potensi atau ada bidang yang bisa dikembangkan, maka itu akan datang sendiri, entah itu viral, entah itu rezeki dan lain-lainnya lah. Luar biasa Nah ini harus ada tepuk tangan juga backsoundnya kayaknya, harus ada. Berkaitan dengan industri tadi yang Pian jalani ini kan di wilayah produksi musik, apakah selama ini menjamin kan untuk masa depan Pian? Nah tuh, ku balik pertanyaannya. Kalau di dalam 1 bulan aku bisa menghasilkan 50 juta pure dari musik, percayalah. Kayak kawan-kawan. Kada. Di Kalsel lah. Bukan di mana-mana nih, di Kalsel. Kada percaya. Nyatanya terbukti. Shit. 50 lebih. Bujur juga hitungan tadi lah. Karena kayak ini, kan biasanya pekerja kreatif kayak ini kadang satu dianggap sebelah mata, entah dengan orang lain atau calon mintuha. Ya lo, hendak jadi apa ikam? Amun inya begawi di ini, ya lo. Kita bakal terbanting dengan misalnya profesi yang berseragam. Ya lo, bisa jadi apa gerang?
dengan yang seperti itu, atau karena dianggap sebelah mata tadi makanya dibayarnya pun biasanya underrate di bawah tuh, atau mau meditokan kayak tojo longkawan juga kado sagin. Nah, biasanya kan itu ada tuh. Tapi ketika itu terjadi, sebenarnya itu sudah tidak bisa dibilang profesi lagi. Sedangkan musik kan sebenarnya komposer profesi, songwriter profesi. Entah dia mau berkarir sebagai musisi bermain secara live atau di belakang panggung misalnya, itu kan juga profesi. Nah, selayaknya profesi maka harusnya dibayar sesuai rate-nya profesi juga. Wow. Selama ini berarti sebagai musisi, ya harusnya bisa juga dong dibayar dengan segitu. Nah, itu sebenarnya salah satu motivasiku lah ketika aku terjun ke produksi audio, yang dimana misalnya biasanya harga produksian audio sebegitu aja. Kita coba sekarang harga dengan misalnya yang lebih tinggi dengan konsekuensi. Satu, mampu bercandi misalnya. Iya kan? Kadang ada orang yang berarti langsung siap tipes. Iya, iya kan? Oke. Kan berarti si yang pembuat ini harus dapat ide yang fresh terus, siap bekerja dengan cepat kan. Saat ini atmosfernya begitu tuh. Ketika ada job datang biasanya jarang yang 1 bulan dulu. Yang paling mungkin adalah 1 minggu. Mungkin, kadang mungkin tuh 6 sampai 5 hari harus jadi. Nah biasanya kayak itu. Nah si orang ini mampu kada bertransformasi jadi orang yang seperti itu. Ketika mampu kan maka dia wajar untuk dibayar lebih daripada yang lain. Benar. Nah, jadi ketika itu kita mau bertransformasi dan ikut beradaptasi, harusnya dapat uang yang oke itu sesuai. Tidak begitu sulit lah. Tidak begitu sulit harusnya. Wow. Luar biasa. Nah makanya Buan Pian jangan memandang, apalagi orang terdekat Sidin lah, jangan memandang Sidin sebelah mata. Nah, misalnya memandang Sidin, jadi apa geram sudah? Nah, memandang Sidin kayak itu. Coba Buan Pian, bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan 50 juta lagi. BTW orang pajak tuh jangan dianggap serius. Dianggap serius tuh, bercanda tuh. Nah, saking bercandanya kawa dapat mobil warna kuning ya kok. Ya. Nah, itu pure musik tuh. Dari komposer. Iya. Luar biasa sih ini. Tadi Pian ada menyebutkan juga tentang candi mencandi. Emang karya Pian tuh kayak apa sih? Langsung jadi candi kayak itu kah? Atau kayak apa? Ada satu. Nah ini mungkin bagus untuk maksudnya emang mantap lah. Keren deh improv Pian. Ini dikat lah dikat. Dari tadi Pian membahas candi nih Kak. Nah berarti emangnya ada mau pengkaryaan lagi Kak Pian yang untuk dijadikan candi dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini sebenarnya ada Ice bantu satu lah. Kenapa Pian memikirkan banyak? Ya ada sekitar 4 lah yang di kategori candi. Yang sedang dikerjakannya ada 4 yang boleh spill salah satunya? Yang terdekat? Yang terdekat Banjarbaru Murjani Festival. Wih. Banjarbaru Murjani Festival, tunggu karya baru Sidin di bulan Desember. Ini bulan November. Berarti harus jadi video ini secepatnya. Sebelum Desember. Iya. Itu karyanya seperti apa tuh Kak? Boleh kasih spill sedikit aja kayak itu. Jadi kan ketika aku pertama terjun ke Banjarbaru Murjani Festival tahun 2022, kami kan diminta untuk membuat sebuah opening seremonial yang awalnya itu tari kolosal. Yang dimana ketika itu aku mencetuskan kalau cuman tari kolosal aja, kayaknya tidak ada perbedaannya dengan di kota-kota lain. Sedangkan inginnya aku secara pribadi itu ada sesuatu yang cuman bisa didapatkan di Banjarbaru. Yaitu ketika kolosal, pengiringnya adalah orkestra. Dan berhasil itu di 2022. Di 2023 tidak berjalan dengan orkestra, bukan berarti buruk, cuma saat itu tidak berjalan dengan orkestra. Nah, 2024 ini dikembalikan lagi marwahnya. Orkestra akan masuk lagi di situ. Itu live mainnya? Iya. Cuman ada beberapa yang kusembunyikan lah dulu. Jadi tidak sebiasa tahun 2022. Berbeda. Walaupun 2022 itu aku menganggap itu sudah
mahakarya banget di tahun itu. Tapi yang kan kita selalu berkembang ya. Iya. Ini sudah 2 tahun dari yang semalam, yang ini jauh lebih rumit lagi. Akan wah lagi nih. Amin. Asal kada tipes tadi. Berarti Pin harus makan terus, Iya. maksudnya jangan tertinggal makannya nih. Kalau nginget akan sidin kan nah rambut masuk ya teh, dikat aja dulu nah. Nah, itu jadi Bun Pian sebenarnya jangan kada inget nih, jangan lupa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa nanti pada bulan Desember itu ada perform dari beliau, lahirnya anak beliau atau karya beliau di Murjani Festival. Nah jangan lupa nonton. Nanti selain ada beliau, ada juga nambah pender nih kan. Oh, ada juga di belakang kameranya ada juga kan aja. Ada Seberatan ada keren lalu untuk Banjarbaru. Oke, tentunya kata-kata terakhir untuk pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Bagus. Mulai dulu aja tadi itu, pada kisah closing. Makanya aku mengira ini habis nih jargon. Makanya jadi pesan kesan penonton apa kan terakhir tuh closing statement kan, supaya closingnya itu kita yang berbeda ada dari MC lagi. Jadi dari narasumber MC itu langsung nyambat. Nah itu tadi mungkin perbincangan kita. Berbeda. Kenapa ulun kayak itu nah? Karena ulun koler berpikir jadi biar ulun selalu berpikir. Dapat. Oke, jadi tentunya kata-kata mungkin ada yang ingin disampaikan Kak untuk seluruh pemirsa, bisa bicara satset apa nih Kak kira-kira? Selain tadi memang ketika kita akan memulai berkarya memang mulai dulu aja. Yang paling penting itu adalah berkarya dengan satu hati, 2 ikhlas. Habis itu nih yang ketiga nih, kita jangan langsung meminta dihidupi oleh karya kita tuh. Dihidupi oleh karya itu kan dibayar ceritanya ya. Nah tapi berusaha juga untuk menghidupi karya kita tuh. Jadi itu yang membuat karya kita tuh kadang terkesan tulus tuh, karena dia bukan hanya dibuat tapi kita menghidupinya, entah dengan materi dan lain-lainnya. Wow, luar biasa. Dan tentunya kita sudah sampai di penghujung acara Bisa Bicara Satset. Tentu kita akan kembali lagi nanti ya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Mati ke medit banget malas itu.